Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Dan di video kali ini aku bisa nyapa kalian lewat on cam lagi. Oh ya, di video kali ini aku rencananya mau bahas tentang THR. Nah teman-teman, gimana nih? Udah pada dapet THR dari pas suami atau belum? Mudah-mudahan yang belum kelihatan hilalnya nanti sore ini ya langsung turun. Atau yang belum cair, insya Allah nanti malam cair, karena puasa udah lewat 2 minggu ya. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya, masih lancar-lancar aja apa udah yang bolong-bolong? Kalau aku awal puasa aku tuh nggak ikut puasa karena halangan. Mungkin nanti ya akhir puasa sampai Idul Fitri aku juga nggak bakal ikut, karena ya namanya perempuan pasti ada halangannya setiap bulan. Kalau nggak ya alhamdulillah lagi dong gue. Udah ya, cukup 2 anak aja cukup. Jadi gimana nih teman-teman, THR-nya udah pada turun atau belum nih? Mudah-mudahan nanti sore langsung cair ya, karena kan menurut pemerintah THR harus cair 2 minggu sebelum Idul Fitri ya teman-teman. Dan sekarang puasanya udah berjalan lebih dari 2 minggu. Jadi mudah-mudahan ya pas suami THR-nya turun, atau mungkin kalian yang pekerja wanita karir pasti insya Allah THR-nya turun. Nah jadi kalian udah nyiapin alokasi gajian, lupa alokasi gajian, alokasi THR biar nggak numpang lewat gitu aja nih teman-teman. Karena abis lebaran itu kan bisa ada kehidupan ya. Jadi THR itu sebenarnya tambahan gajian atau tambahan pemasukan kita selama 1 tahun sekali. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya teman-teman. Atau kalian udah ada feeling, udah ada pikiran misalnya THR-nya mau dipakai buat apa aja, buat kemana aja, atau kalian udah ada alokasi THR sendiri nih teman-teman. Nah kalau misalnya kalian belum ada pikiran atau misalnya belum kepikiran gitu alokasi THR mau dikemanain aja, ini aku bakal bahas di video ini secara lengkap insya Allah ya. Dan semoga kalian bisa pakai yang aku budgetin ini ya teman-teman. Jadi alokasi THR biar nggak menguap gitu aja, atau alokasi THR biar nggak numpang lewat gitu aja, langsung aja kita ke videonya teman-teman. Nah alokasi THR biar nggak numpang lewat aja gitu, itu aku bagi menjadi beberapa nih teman-teman. Pertama, alokasi keuangan untuk THR, untuk zakat dan sedekah itu aku alokasiin sebesar 20% aja. Dan kebutuhan lebaran seperti beli baju, atau mungkin beli baju anak ya teman-teman, atau mungkin buat bikin rendang, bikin opor gitu-gitu, pokoknya makanan-makanan buat menjamu hari raya. Dan jangan lupa ya kue kering. Kalau kalian suka ngasih kue kering, kalau aku kurangnya kurang suka aku kue kering atau nastar-nastar gitu, kurang. Yaudah ya, balik lagi kok jadi ngomongin kue kering, mumpung lagi puasa ya pikirannya suka acak adul suka ngawang-ngawang gitu ya. Dan untuk kebutuhan lebaran yang kedua itu aku alokasiin sebesar 20% nih teman-teman. Dan untuk THR adik, saudara dan ponakan, dan untuk memberi orang tua itu aku alokasiin sebesar 20%. Dan jangan lupa ya teman-teman, setiap ada pemasukan harus kita sisihkan untuk yang namanya dana darurat. Kenapa sih harus dana darurat selalu disisihin? Karena takutnya ya hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak kita inginkan sehabis lebaran nanti itu ditakutkan ya terjadi. Dan kalau misalnya kita nggak menyiapkan dana darurat itu, nanti kita kecelek gitu ya, kecelek apa tuh bahasanya, jadi kita bingung gitu harus pakai dana yang mana, atau mungkin harus bongkar celengan yang kita budgetin setiap bulan. Nah jadi di sini aku juga nyiapin alokasi keuangan untuk dana darurat dari uang THR itu sebesar 10% aja ya teman-teman. Dan untuk kalau kalian ya punya pinjaman, punya cicilan, atau punya hutang yang belum terlunasi, mungkin untuk THR kalian bisa sisihkan sebesar 10% aja teman-teman, buat yang namanya ngelunasin cicilan atau
atau hutang-hutang gitu teman-teman, biar tidak memberatkan di bulan-bulan berikutnya. Karena ya THR, namanya THR juga tunjangan hari raya yang turunnya cuma 1 tahun sekali. Jadi kita manfaatkan betul-betul untuk hal-hal yang benar-benar kita ini ya teman-teman, yang kita apa sih namanya, aku jadi lupa gitu, yang kita butuhkan ya Allah. Dan tenang aja, dari alokasi THR yang tadi aku udah jabarin, kita masih bisa nabung. Nah, untuk nabung atau investasi ini aku alokasikan sebesar 20% aja nih teman-teman. Jadi dari THR jangan dihabisin banget, kita harus tetap menabung ya. Nah, untuk menabung ini kan aku alokasikan sebesar 20%. Jadi misalnya kalau aku kan alhamdulillah ya THR dari pas suami itu lebih dari cukup. Jadi aku hanya memakai sebagian, yaitu aku memakai hanya 4 juta aja untuk yang namanya zakat dan sedekah, kebutuhan lebaran, THR adik, saudara, ponakan, dan untuk memberi orang tua, dana darurat, pinjaman dan cicilan, dan menabung. Semuanya udah aku alokasikan sebesar 4 juta rupiah aja. Dan untuk bagaimana penjabarannya, langsung aja kita ke videonya. Dan ini dia pembagiannya. Untuk zakat fitrah dan sedekah 20%, untuk kebutuhan lebaran 20%, THR adik atau saudara dan orang tua itu ada 20%, dan dana darurat 10%, pinjaman atau cicilan itu ada 10%, dan menabung atau investasi alokasinya sebesar 20%. Dan ini dia penjabarannya untuk tips alokasi THR dengan kasus 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil dengan budget 4 juta rupiah. Dan zakat fitrah di sini 200.000, sedekah insya Allah ada 600.000, kebutuhan lebaran 800.000, THR adik atau saudara itu ada 400.000, memberi orang tua itu 400.000, dana darurat 400.000, pinjaman atau cicilan 400.000, dan untuk menabung dan investasi Masya Allah lumayan banyak ya, ada 800.000. Dan ini dia penjabarannya, kalian bisa lihat sendiri dan tips alokasinya ya teman-teman. Nah, itu tadi videonya dan gimana cara aku ngebudgetin alokasi THR biar gak numpang lewat gitu aja nih teman-teman. Gimana? Masuk akal kan ya dengan budget 4 juta itu dengan pembagian 20 20 20 10 10 20. Nah teman-teman, jadi semoga yang tadi aku berikan bisa menginspirasi dan menjadi salah satu pilihan di antara pilihan teman-teman bagaimana cara mengalokasikan THR tahun ini nih teman-teman, biar kita tetap merasa aman karena kita ada dana darurat dan kita masih bisa menabung dari THR. Ya udah ya teman-teman, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Dan aku mohon banget sama teman-teman subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya aku upload video baru, teman-teman bisa langsung ramein. Ya udah ya teman-teman, aku pamit undur diri. Aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya. Kalau suka kepleset, kalau ngomongnya ya mohon maafin aja. Ya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.